Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Taktik Slow. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial ya untuk membuat charger. Ini bisa menggantikan secara darurat jika teman-teman tidak mempunyai charger desktop ya. Tapi ini juga bisa mencharger ini ya, baterai lithium 18650. Oke, untuk tipenya bisa dilihat ya, MB10F seperti ini. Oke, ini adalah komponen yang kita perlukan selain juga dengan komponen-komponen lainnya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Selanjutnya kita memerlukan dua buah resistor ya teman-teman ya. Yang ini nilainya 1 kilo, yang ini nilainya 220 ohm. Seperti ini. Saya menggunakan setengah watt, teman-teman bisa menggunakan seperempat watt. Oke, kita akan satukan salah satu kakinya seperti ini. Nanti kita akan pasang pada dioda yang sudah kita siapkan. Oke, kita pasang dulu ya. Seperti ini teman-teman ya, ini sudah saya solder tuh jadi satu, dan bagian ini akan kita solder pada bagian positif dari dioda bridge. Oke, kita solder seperti ini teman-teman penampakannya bagian positif. Oke, cukup terlihat jelas ya seperti ini. Selanjutnya kita memerlukan satu buah dioda dengan warna hijau ya. Untuk kakinya di sini saya akan ulang lagi. Untuk bagian elemen yang besar ini adalah negatif, untuk yang kecil ini adalah positif. Untuk barunya bisa dilihat dari panjangnya kaki. Jika negatif itu lebih pendek panjang kakinya, untuk positif dia lebih panjang. Oke, gambarnya ada. Oke, ini akan kita pasang. Untuk bagian negatifnya ini akan kita solder pada bagian dioda yang sebelah sini ya, bagian AC in. Oke, untuk bagian positifnya kita pasang pada resistor 1 kilo. Oke, kita akan solder dulu. Oke, seperti ini cukup terlihat jelas ya teman-teman ya. Selanjutnya kita memerlukan sebuah LED lagi ya, ini dengan warna merah. Oke, kita akan pasang. Untuk bagian negatifnya kita akan solder pada bagian out negatif di ini ya, di dioda bridge. Untuk positifnya kita pasang ke resistor 220 ohm. Oke, kita pasang dulu. Seperti ini teman-teman penampakannya, cukup terlihat jelas ya. Oke, selanjutnya kita memerlukan sebuah kabel USB di sini ya. Ini bagian positif merah dan negatifnya bagian putih. Jadi kita akan solder. Untuk bagian negatif kita pasang di bagian negatif LED, untuk bagian positif kita pasang di dioda yang AC in ya. Oke, kita solder dulu. Selanjutnya teman-teman membuat seperti ini ya. Ini supaya menghemat waktu saya buat seperti ini. Jadi ini saya menggunakan kardus ya. Teman-teman dapat menggunakan apa saja sih, misalnya dengan potongan PVC atau apa gitu ya, atau triplek terserah. Kemudian kita memakai apa ini, kabel tunggal sisaan, kita pasang seperti ini. Jadi ini untuk dudukan, nanti kita pasang baterainya teman-teman ya. Di sini kan karena kita memakai AC, jadi kita anggap aja hitam ini adalah negatif dan biru ini positif gitu teman-teman ya, seperti ini. Dan ini sudah saya pasang kabel, ini tinggal kita pasang saja pada bagian outputnya. Untuk positifnya kita pasang pada bagian bawah yang ini nih teman-teman nih, bagian positif dari dioda bridge. Untuk negatifnya kita solder pada bagian negatif keluaran dari dioda bridge juga. Oke, kita akan solder dulu.
Oke, seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman ingin memakai juga untuk supaya bisa memakai baterai 1860, teman bisa memakai juga seperti ini. Tapi jangan lupa diberikan BMS seperti ini ya teman-teman ya. Karena ini untuk mencegah supaya menjadi over discharge. Karena ini tidak otomatis ya teman-teman ya. Jadi jika tidak dicabut dari stop kontak, dia akan terus mengisi. Dan untuk mendapatkan ini teman-teman bisa beli di toko online, cukup murah ya, BMS 1S seperti ini. Tapi di sini saya mengambil bekasan saja. Ini dapat teman-teman dapatkan juga di bagian baterai HP yang rusak nih seperti ini, teman-teman bongkar. Ini dalamnya adalah BMS teman-teman, seperti ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai saja percobaannya, apakah berfungsi atau tidak. Kita akan mulai. Kita akan coba pasang. Saya jauhkan dulu. Kita akan pasang seperti ini teman-teman ya. Ini bagian positif, saya lihat dulu ini negatif, berarti ini positifnya seperti ini. Kita pasang seperti ini teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa mengikat dengan karet supaya dia tidak gerak ya. Kita ikat dengan karet seperti ini teman-teman. Oke, kita kencangkan. Kalau tidak menyala berarti dia sudah habis banget. Sebelum dites saya akan coba ukur dulu ya berapa tegangannya yang ada di sini. Saya coba ukur dulu teman-teman ya, buat pembuktian juga. Oke, kita tes. Ini benar-benar habis teman-teman ya. Ini bukan voltase tapi ohm ini teman-teman. Tuh, ohm. Jadi ini benar-benar habis banget ini. Kosong. Kita akan buktikan jika ini memang kosong. Di sini saya ada juga baterai ya, 18650. Apakah ini ada tegangannya? Kita tes dulu yang ini teman-teman ya. Nah, ini ada tegangannya teman-teman ya, tuh 2,7. Oke, berarti ini benar-benar kosong. Apakah bisa kita isi kembali? Semoga saja ini baterainya masih bagus ya, karena nggak ada stok baterai lagi untuk percobaan. Kita tes coba. Nah, ini benar-benar nol teman-teman, benar-benar nol ini. Oke, kita akan langsung coba saja, kita tes. Oke, seperti ini teman-teman, kita akan tes ya. Ini sebenarnya kalau ada tegangannya, ini yang merah ini adalah sebagai indikator supaya nanti tidak terbalik pemasangan positif negatifnya. Cuman karena ini benar-benar nol, sehingga lampunya ini sama sekali tidak menyala. Oke, kita akan tes saja. Ini sudah saya pasang chargernya seperti ini. Kita akan pasang seperti ini teman-teman ya. Oke, saya rapikan dulu supaya enak terlihat. Oke, seperti ini. Kita akan on powernya. Oke, terlihat ya. Untuk lampu yang hijau ini adalah tegangan atau menandakan kalau ada arus yang masuk ke bagian dioda ini teman-teman ya. Kalau yang merah ini adalah indikator untuk baterai. Jadi nanti setelah dia menyimpan setrum, nanti kita akan off, kita matikan, dia akan menyala gitu teman-teman ya. Ini akan saya tes dulu selama setengah jam. Apakah dalam setengah jam nanti ini akan mengisi gitu ya. Dan perlu diingat, ini tidak auto cut off ya. Jadi ini tidak otomatis gitu. Tapi di sini aman karena dalam baterai HP ini sudah terdapat BMS gitu teman-teman. Makanya saya bilang tadi, jika teman-teman ingin butuh baterai lithium, teman-teman pasang BMS seperti ini. Jadi misalnya kita lupa gitu ya mematikan strumnya, maka baterai akan aman gitu teman-teman ya. Oke, kita akan tunggu dulu sampai 30 menit, nanti kita akan cek apakah sudah mengisi atau belum. Oke, nanti akan saya update lagi setelah 30 menit. Oke teman-teman, di sini saya nggak sampai 30 menit ya, saya coba 15 menit dulu apakah baterai ini sudah mengisi, sudah ada voltasenya. Kita akan tes. Jika dalam 15 menit ini sudah mengisi, berarti ini sudah bisa dibilang berfungsi ya teman-teman ya, untuk sebagai charger darurat
ini charger darurat ya teman-teman ya. Alangkah lebih baik jika teman-teman ingin membuat pakai TP4056 gitu ya. Ini karena darurat kita bisa membuatnya seperti ini. Oke, kita akan coba tes ukur ya setelah 15 menit apakah sudah mengisi atau belum. Saya akan matikan lampunya. Tadi di awal sebelum kita cas ini dua-duanya mati ya. Sekarang kita akan matikan power dari charger ini. Oke, kita matikan. Oke, terlihat teman-teman di sini tinggal sisa warna merah, berarti ini mengartikan kalau ini sudah terdapat setrum atau voltase. Oke, kita akan cabut. Ini kita cabut saja supaya lebih enak. Kita akan coba ukur ya teman-teman ya, apakah sudah mengisi atau belum. Ini 15 menit ya. Kita tes. Oke, ini positif, ini negatif. Oke, sudah mengisi di 3,7 teman-teman ya. Jadi ini memang baterai 3,7 volt. Sebenarnya baterai ini jika dalam kondisi full dia adalah 4,2 volt, sama dengan baterai 18650. Tapi kita akan coba ukur ya, sebenarnya berapa sih saat pengecasan ini, apakah pengecasan ini aman untuk baterai. Kita akan coba ukur teman-teman ya. Jadi ini sudah mengisi ya. Oke, saya cabut dulu teman-teman. Kita ulang lagi pengukurannya supaya lebih pasti. Kita akan cek apakah benar sudah mengisi. Tapi ini belum full ya teman-teman ya. Jika ingin mengetes, teman-teman bisa mencobanya selama 1 jam teman-teman. Untuk lamanya tergantung kapasitas ya. Oke, terbaca ya 3,7, berarti sudah isi. Tadi ini kosong ya. Sekarang kita akan coba sebenarnya berapa sih tegangan ini untuk mengisi baterai, apakah aman. Kita akan tes. Oke, di sini saya sambung lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita akan tes berapa tegangan yang ada. Oke, kita on. Seperti ini teman-teman. Kita akan coba tes berapa tegangannya. 3,9 teman-teman. Jadi ini cukup aman ya untuk mengecas baterai handphone. Juga dapat mengecas baterai 18650. Tapi untuk 18650 teman-teman harus memakai BMS seperti ini agar lebih aman. Gitu teman-teman ya. Jadi ini sebagai itu juga ya, polaritas ya. Jika dia terbalik dia tidak akan nyala LED merah ini. Kita akan tes seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita tes saja dulu tidak menggunakan karet. Terlihat ini merah, artinya polaritasnya sudah benar. Jika kita balik seperti ini, maka dia tidak akan nyala teman-teman. Oke, sampai sini saja percobaannya. Semoga tutorial ini menjadi inspirasi untuk teman-teman, dan tutorial kita kali ini mantap.